Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak Emenko. Dan kali ini dalam segmen Bijak Emenko, bincang isu pajak bersama Emenko. Kita akan mengulas mengenai isu perpajakan di Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pajak kendaraan bermotor. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Nur di samping saya. Selamat datang Pak Nur, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat, kuat. Sudah siap untuk sharing-sharing pada rekan-rekan semuanya ya? Siap. Baik Pak, berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor nih Pak. PKB ya? PKB ya, betul. Dilansir dari kompas.com pada tanggal 29 Agustus 2022, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus menyebutkan, banyak pemilik kendaraan yang memakai nama orang lain untuk data kendaraannya agar terhindar dari pajak progresif. Dan ternyata berdasarkan data dari Humas Polri, 95% mobil mewah di Indonesia ini diatasnamakan PT nih Pak, untuk menghindari pajak progresif. Nah mungkin dari Pak Nur sebenarnya seperti apa sih aturan pajak kendaraan bermotor ini Pak? Tiap daerah beda-beda ya Pak berarti? Ya, pajak kendaraan bermotor itu masuk bagian dari Undang-Undang PDRD ya, pajak daerah dan retribusi daerah ya. Maka daerah punya kewenangan untuk mengatur sehingga tiap kabupaten atau tiap provinsi, karena pajak kendaraan bermotor itu pajak provinsi, maka yang mengatur adalah gubernur ya dengan persetujuan dari DPRD provinsi, sehingga setiap wilayah itu bisa beda-beda. Ada wilayah kadang-kadang memutihkan ya untuk apa BBN itu bisa diputihkan nggak dikenakan ketika balik nama. Setelah balik nama maka bayar pajaknya di situ gitu ya. Ada juga pajaknya diputihkan ya, macam-macam lah. Tiap daerah bisa beda-beda. Nah kemudian terkait dengan pengendalian kepemilikan kendaraan bermotor ya atau mobil ya, maka ada ketentuan baru ya yang ini belum lama ya sebetulnya ya. Bahwa ketika ada orang punya kendaraan yang kedua, ketiga, keempat itu berlaku tarif progresif. Di samping untuk mengendalikan kendaraan, menurut saya itu juga untuk pemerataan ya, keadilan. Coba kita bayangkan nih, ini pajak provinsi. Misalkan ada satu provinsi itu terisolir misalnya, ya, untuk berangkat kerja orang-orang di provinsi ini harus lewat jembatan yang dibangun oleh gubernur, oleh provinsi itu. Nah, karena yang bangun itu provinsi, maka sumber dananya itu harus dari provinsi itu. Yang salah satunya adalah pajak kendaraan. Maka orang-orang yang bayar pajak kendaraan di situ, sebetulnya mereka berkontribusi untuk membangun jembatan. Sekarang kita mau nilai nih keadilannya. Orang yang punya satu kendaraan dengan orang yang punya 5 kendaraan. Kira-kira bebannya harusnya lebih banyak yang mana nih? Yang punya 5 nih, karena dia mengkontribusi kerusakan jembatan ini lebih banyak 5 kali, maka dia harus berkontribusi lebih dibanding orang yang cuma punya satu mobil. Ini alasan yang kedua, yaitu untuk pemerataan atau keadilan di situ. Yang banyak merusak jembatan itu yang harus banyak bayar. Ya, makanya ketika dia ada orang yang pakai nama-nama orang lain ya kan ada ya pinjam nama orang lain supaya nggak kena pajak progresif. Nah ini untuk mengurangi itu. Jadi nggak adil nih. Dia lewat 5 kali dibanding orang yang lewatnya cuma sekali. Ya, gara-gara pakai nama orang lain. Itu kira-kira Mbak Yari. Kalau berdasarkan data yang dari Humas Polri tadi Pak, ada mobil-mobil mewah yang didaftarkan atas perusahaan nama PT gitu. Okay. Sebenarnya itu prinsip kepemilikan itu memperbolehkan tidak sih Pak? Ya, seperti itu. Ya, jadi itu milik PT atau bukan, itu kan tergantung dari itu yang bayar siapa. Gitu. Mobil ini milik siapa? Kalau milik pribadi ya namanya harus pribadi. Jadi prinsip hukum itu kan substance over form ya, substansi lebih diutamakan dibanding formalitasnya. Maka orang pajak pun akan melihat nih, ini masuk dinamakan ke perusahaan ya, asetnya masuk perusahaan nggak tuh? Jadi namanya nama perusahaan, yang ngeluarin uang pribadi itu uang perusahaan nih. Ada uang pribadi, ada uang perusahaan nih. Kalau pakai uang perusahaan nggak masalah, memang nama perusahaan masuk neracanya perusahaan. Tapi kalau uang pribadi pinjem nama perusahaan, ini yang nggak benar di situ. Ya, jadi substansinya
dan formalnya itu beda. Substansinya milik pribadi, tapi formal legalnya itu milik perusahaan. Nah, ini yang termasuk kategori penghindaran pajak. Tapi ilegal ini sebetulnya, ini ilegal. Ya, makanya ketika orang pajak daerah ya atau BKAD atau macam-macam namanya ya, kantor KPPD atau Dispenda itu menemukan bahwa faktanya yang punya itu orang pribadi, maka pajak yang tadinya dikenai tarif perusahaan itu bisa dikoreksi ke tarifnya pribadi. Kalau dia punya 5, ya nanti progresif juga. Kantor pajak daerah pun bisa menerbitkan surat ketetapan pajak untuk menagih kekurangannya itu. Karena orang pajak akan melihat substansinya itu milik siapa. Menurut saya nggak ada gunanya kita memakai nama perusahaan atau pakai namanya orang lain. Karena ketika ketahuan, kita akan dijewer juga tuh dengan tagihan pajak dan denda-denda pajak. Dengan catatan orang pajak mengetahui. Kalau nggak mengetahui, alhamdulillah, bersyukur gitu ya. Ya lolos begitu. Ya. Nah, saat ini memang data dari DJP itu sudah terintegrasi di banyak informasi ya Pak, sehingga sekarang itu mudah sekali ya Pak. Mudah sekali. Untuk menemukan informasi. Untuk ketahuan itu sangat mudah, ya, sangat mudah. Berarti memang harus hati-hati ya Pak untuk mendaftarkan. Ya, intinya substansi dan formalitasnya harus sama, substan over form ya. Jadi substansinya lebih dikuatkan ya. Orang pajak melihatnya substansinya, bukan formalitasnya. Jadi nggak ada gunanya nama pakai orang lain, saham nama orang lain, kendaraan nama orang lain, tanah nama orang lain. Secara kantor pajak tidak ada manfaatnya, karena orang pajak akan melihat siapa beneficial owner-nya, siapa orang yang mendapat manfaat dari barang itu. Ya, kalau pinjam nama nggak mungkin yang namanya tertera itu dia bawa mobil mewahan, pasti dia yang memanfaatkan gitu. Hanya pakai nama orang, sopirnya, karyawannya, nah, itu malah kita mengalihkan resiko kepada dia. Ya, hindari pinjam-pinjam nama gitu ya. Baik Pak, berkaitan dengan hal tersebut, dengan tingginya mobil-mobil mewah di Indonesia yang diatasnamakan PT, dari Korlantas ini mengusulkan nih Pak, agar pajak progresif ini sebaiknya dihapuskan saja. Itu dari Pak Nur sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau pajak progresif dihapus, yang terjadi apa ya? Yang terjadi adalah ya tadi ada ketidakadilan akhirnya. Orang yang punya 5 mobil itu yang merusak jalannya lebih banyak daripada orang yang hanya punya 1 mobil atau bahkan yang naik sepeda, maka dia beban pajaknya sama. Kan nggak fair di situ. Harusnya orang yang memang membebani negara ini banyak, maka dia kontribusinya harus lebih banyak. Ya, di samping untuk mengendalikan kendaraan tadi. Ya. Jadi pajak progresif itu menurut saya masih diperlukan. Sama dengan PPh orang pribadi. Tarifnya kan berlapis-lapis, kan progresif. 5%, 15, 25, 30, 35. Tujuannya untuk apa? Orang yang lebih kaya harus menanggung pajak, harus berkontribusi lebih banyak. Karena mendapat fasilitas negaranya juga lebih banyak dia. Ya. Baik, untuk mereka-mereka yang mengatasnamakan PT kendaraan mereka, ada yang beralasan bahwa itu bagian dari tax planning. Itu seperti apa Pak? Tax planning bagi pribadi atau bagi PT itu? Bagi pribadi. Bagi pribadi. Karena dia tidak perlu membayar pajak gitu. Ya percuma saja, tax planning itu kan harus cerdas ya. Aman, sentosa sampai akhir zaman. Ya, ini kan tax planning ini kalau ketahuan nantinya dijewer. Itu bukan tax planning, nanti kena denda lagi. Dan ada kemungkinan bisa pidana juga itu kalau ada kesengajaan di situ. Nah, ini kan yang gawat. Bisa masuk penipuan juga ya Pak? Masuk penipuan juga mungkin bisa ya gitu ya. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, sedikit berkaitan juga dengan pajak kendaraan bermotor. Itu ada STNK yang misal dia tidak dilakukan perpanjangan selama 2 tahun, dia akan dihapuskan nih Pak data kendaraannya dan tidak bisa didaftarkan kembali. Gitu ya, jadi ini terakhir ya, aturan terakhir itu untuk mendorong agar orang itu segera melunasi pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, memaksakan dengan aturan agar kalau sudah 2 tahun itu nggak dibayar dianggap STNK bodong. Bodong itu berarti ini mobilnya nggak sah gitu ya, nggak terdaftar ya. Nah, menurut saya sih ini kurang bagus ya, kurang pas ya, karena justru akan mengurangi penerimaan pajak. Kalau menurut saya dendanya ditambah saja begitu. Jadi orang itu kadang mau taat kalau ada denda gitu ya. Kalau dianggap bodong, malah ke depannya dia malah nggak bayar pajak, nggak ada pemasukan pajak lagi.
kan malah sayang begitu ya. Menurut saya berikan saja denda yang lebih tinggi begitu ya. Tambah dengan meningkatkan kesadaran ya Pak. Iya betul, betul. Baik, terima kasih Pak Nur atas sharingnya hari ini mengenai pajak kendaraan bermotor. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Dan apabila rekan-rekan masih memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih kepada Pak Nur, dan saya dan Pak Nur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.